Ya baik, kita hari ini akan memulai dengan membicarakan tentang prosedur kerja. Maaf Pak, saya belum siap untuk praktikum. Loh, kenapa Mbak Kaila? Apa lupa bawa jas lab lagi? Betul Pak, maafkan saya. Oke, baiklah, nggak apa-apa Mbak Kaila. Kita bicara sebentar di ruang guru ya. Baik Pak. Yuk. Silakan Kak. Baik Pak, terima kasih. Mbak Kaila, beberapa hari ini saya perhatikan sudah kedua atau tiga kalinya tidak memakai jas lab saat praktikum. Mbak Kaila menyatakan pernah lupa, tertinggal, atau belum dicuci. Ada alasan lain yang bisa Mbak Kaila sampaikan kepada saya? Maaf Pak, saya kelupaan untuk membawa jas lab. Oh begitu, saya mengerti Mbak Kaila. Kita semua bisa lupa sesekali, tapi jas lab itu kan penting untuk keselamatan dan kelancaran pada saat kita kerja di laboratorium. Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah sehingga kamu sering kelupaan bawanya? Sebenarnya tadi pagi saya buru-buru Pak, jadi bangunnya kesiangan. Terus banyak barang saya yang harusnya hari ini dibawa, tapi malah ketinggalan. Terima kasih Mbak Kaila sudah berbagi. Semua orang bisa mengalami lupa. Kadang pagi juga terburu-buru. Yang terpenting adalah kita mau belajar dari pengalaman itu. Apa menurutmu yang bisa kamu lakukan supaya hal ini tidak terulang kembali? Mungkin saya bisa menyiapkan seragam praktik di malam hari sebelum tidur Pak. Betul, itu ide yang sangat bagus Mbak Kaila. Menyiapkan segala sesuatu di malam hari bisa membantu kita untuk menghindari ketinggalan atau lupa. Apakah ada yang bisa saya bantu supaya kamu bisa lebih tertib untuk mengingatnya? Mungkin saya perlu menuliskan daftar barang yang harus dibawa setiap harinya Pak. Itu langkah yang sangat baik Mbak Kaila. Kamu bisa menulis daftar tersebut dan menempelkannya di tempat yang mudah dilihat. Bagaimana kalau sekarang saya memberikan waktu sebentar ke kamu untuk menulis setiap daftar barang yang akan dibawa esok, supaya besok kamu tidak lupa lagi. Terima kasih Pak, saya akan membuat daftarnya sekarang. Bagus Mbak Kaila, saya senang melihat kamu mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki situasi ini. Kalau ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk membicarakannya dengan saya. Ingat bahwa kita di sini untuk saling mendukung dalam situasi apapun. Terima kasih banyak Pak, saya akan berusaha lebih baik lagi. Sama-sama Mbak Kaila, saya tahu kamu bisa melakukannya. Selamat melanjutkan pelajaran dengan baik untuk hari ini ya. Baik Pak. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak, mari silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Duduk. Mohon maaf ya Mbak Eca, sebelumnya sengaja bawa mobil kamu ke sini. Iya Pak, tidak apa-apa. Justru saya yang minta maaf atas perbuatan saya tadi. Sudah saya maafkan Mbak Eca. Begini Mbak Eca, saya perhatikan dari tadi kamu keluar masuk kelas untuk jajan pada saat jam pelajaran saya. Dan menurut laporan beberapa teman kamu, hal ini sudah kamu lakukan berapa kali. Apa itu betul? Iya Pak, betul. Saya melakukannya. Oke Mbak Eca, saya sangat bangga dengan kejujuran kamu. Kamu mampu menunjukkan tanggung jawab atas perbuatanmu kepada Bapak. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa itu sering kamu lakukan? Ada yang ingin kamu sampaikan tentang hal itu kepada saya? Mohon maaf Pak, saya sering merasa lapar saat jam pelajaran. Dan kebetulan tadi saya sangat lapar sekali karena tidak sempat sarapan Pak. Saya mengerti Mbak Eca, lapar sering mengganggu konsentrasi belajar. Sarapan sangat penting untuk menjaga energi kita sepanjang hari. Apakah ada alasan khusus kenapa kamu tidak sempat sarapan tadi pagi? Ada Pak, tadi saya juga bangun kesiangan jadi tidak sempat sarapan pagi. Bangun kesiangan bisa terjadi pada siapa saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi hal tersebut agar tidak terulang. Nah, sekarang menurutmu yang bisa kamu lakukan apa agar bisa sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Mungkin saya harus tidur lebih awal Pak, jadi saya bisa bangun lebih pagi dan punya waktu lebih banyak untuk sarapan. Itu solusi yang sangat baik Mbak Eca. Tidur cukup memang penting agar kita bisa memulai pagi hari dengan baik.
apakah ada hal lain yang bisa membantu kamu agar mengingat kamu sarapan sebelum pergi ke sekolah? Sepertinya saya harus menyiapkan sarapan itu di malam hari, sehingga pagi-pagi tinggal saya makan saja, Pak. Oke, itu ide yang sangat bagus. Menyiapkan sarapan di malam hari bisa membantu kita dalam menghemat waktu di pagi hari. Bagaimana kalau kamu coba lakukan itu selama seminggu ke depan dan kita lihat bagaimana hasilnya. Baik, Pak, saya akan coba menyiapkan sarapan pada malam hari. Saya senang mendengar hal itu, Mbak Eca. Jika kamu membutuhkan bantuan atau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Ingat, kita di sini sama-sama untuk saling mendukung dan bekerja sama. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Sama-sama, Mbak Eca. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Sekarang mari kita kembali ke kelas untuk lanjutkan pelajaran. Selamat siang Mbak Kayla sama Mbak Eca. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Oke Mbak Kayla sama Mbak Eca, izinkan Bapak untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan praktek baik segitiga restitusi yang sudah Bapak lakukan. Dalam beberapa kasus penyelesaian kegiatan belajar antara guru dan siswa, kadang-kadang banyak menemukan hal yang tidak menyenangkan, baik itu oleh siswa ataupun oleh Bapak Ibu guru itu sendiri. Izinkan saya menanyakan dua hal ke Mbak Kayla dan Mbak Eca ya. Mbak Kayla dan Mbak Eca, apa yang Mbak Kayla dan Mbak Eca rasakan ketika menjadi siswa mendapatkan perlakuan seperti penyelesaian yang sudah Bapak lakukan pada praktek tadi? Tentu saya sebagai siswa sangat senang ya Pak, karena di sini itu kita nggak cuman butuh bimbingan dalam hal belajar, tapi juga bimbingan dalam hal mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar kami. Oke, kalau Mbak Eca sendiri gimana? Betul apa yang disampaikan oleh Kayla, Pak. Sekolah ini kan rumah kedua kami. Jadi kami menganggap Bapak Ibu guru itu orang tua kami. Jadi kami berharap untuk dididik seperti anak dan keluarganya sendiri dengan penuh rasa empati. Oke Mbak Kayla sama Mbak Eca, berarti kalau demikian kira-kira apa harapan kalian terhadap Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Purwokerto ini? Oke, kalau Mbak Kayla sendiri gimana? Kalau dari saya harapannya semoga Bapak dan Ibu guru lebih bisa mengerti permasalahan-permasalahan yang kami alami dalam kegiatan belajar, dan pastinya belajar itu bukan cuman tentang materinya yang sulit ya Pak. Ya. Kalau Mbak Eca sendiri gimana? Kalau menurut saya, Pak, Bapak Ibu guru bisa melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah belajar yang dialami oleh siswa. Karena kami siswa sendiri datang dengan berbagai masalah dan berbagai karakter. Baiklah, Mbak Kayla dan Mbak Eca, terima kasih atas masukan dan sarannya. Insya Allah Bapak dan Ibu guru akan terus belajar demi pembelajaran yang lebih baik dan berpihak pada murid tentunya. Pembelajaran yang menyenangkan dan juga dapat kita ikuti dan kita laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih.